Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Tema video kali ini adalah Presiden itu mampu menciptakan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara jelas tertuang dalam alinea 4 pembukaannya. Secara garis besar ada 4 tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada video ini pembahasannya adalah tentang poin 2, memajukan kesejahteraan umum. Selamat menyaksikan. Sebelum kita diskusi lebih jauh, saya akan menggunakan pendapat Aristoteles sebagai dasar berpikir dalam diskusi ini. Pendapat Aristoteles tentang tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian serta kebahagiaan bagi warga negaranya. Berikutnya, menurut Aristoteles, bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan umum. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Yang ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah. Mari kita lihat apakah negara kita sekarang ini sudah melakukan hal tersebut sesuai yang diamanatkan oleh Aristoteles, bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Dalam kurun pemerintahan 2 periode terakhir ini, sudah kita rasakan adanya perubahan peraturan terhadap konstitusi yang sudah ada, dengan peraturan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dari penguasa. Sebagai contoh, Pasal 26 Peraturan Presiden RI nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA atau tenaga kerja asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Jadi tidak ada kewajiban TKA yang bekerja di Indonesia itu bisa atau mengerti tentang
bahasa Indonesia. Kondisi ini jelas menguntungkan pihak asing untuk masuk ke Indonesia karena batasan yang sudah dibuat dipecah dengan Perpres tersebut. Setelah berjalan beberapa tahun, dampak dari hal itu menimbulkan gesekan di lapangan. Dengan terjadinya gesekan WNI dan WNA di PT Gunbuster Nickel Industry. Pelanggaran aturan ketenagakerjaan, tidak adanya peraturan perusahaan, memberlakukan status kontrak bagi pekerja yang bersifat tetap, pemotongan upah, melanggar aturan tentang keselamatan kesehatan kerja atau K3, serta PHK sepihak. Saya cuplikan perbedaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Uang penghargaan masa kerja 24 tahun dihapus. RUU Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, di mana seharusnya pekerja atau buruh menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan upah. Menghapuskan uang pesangon bagi peserta atau buruh atau pekerja atau buruh yang di PHK karena surat peringatan. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 161 menyebutkan pekerja atau buruh yang di PHK karena mendapat surat peringatan memiliki hak mendapatkan pesangon. Kemudian juga ada menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena akan memasuki usia pensiun. Pemerintah telah menghapus pasal 167 Undang-Undang Kerja yang isinya mengatur pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun. Ada hal yang menarik lagi, yaitu biaya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung membengkak dari 6,071 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 112,5 triliun rupiah dengan asumsi 1 dolarnya 15.000. Hal ini disebabkan dari pembengkakan biaya paling besar dari eskalasi harga. PT Kereta Api Indonesia telah mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN senilai 3,2 triliun. Rencananya akan digunakan untuk penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Adapun penerimaan PMN tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham KAI pada 30 Desember 2022 yang lalu.
Selanjutnya, hal yang perlu menjadi perhatian juga, proyek Ibu Kota Negara atau IKN, di mana Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Kemenku mengungkapkan bahwa anggaran Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diperkirakan akan membengkak hingga sekitar 30 triliun rupiah dari anggaran awal 23 triliun pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh permintaan tambahan anggaran sebesar 7-8 triliun yang diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Kementerian Perhubungan. Proyek-proyek tersebut sampai akhir masa jabatan Presiden sekarang belum akan selesai. Artinya, keuangan negara yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terhisap untuk IKN. Itulah pentingnya memilih presiden bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Petugas partai bertanggung jawab kepada partai, sementara petugas rakyat bertanggung jawab pada rakyat. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Semoga bermanfaat.